Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai tersangka kasus korupsi tunjangan kinerja yang merugikan negara 27,6 miliar rupiah. Tak hanya Kementerian ISDM, KPK juga menduga aliran korupsi itu mengalir ke pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang jadi perhatian adalah modus yang dipakai para pegawai tersebut untuk bisa menikmati uang rakyat. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan uang korupsi Tukin di SDM yang mengalir ke BPK senilai 1,30 miliar rupiah. Uang tersebut juga digunakan untuk dana taktis operasional, kegiatan kantor, hingga sejumlah keperluan pribadi. Menurut Firly, harusnya negara hanya mengeluarkan uang tunjangan kinerja untuk mereka senilai 1,3 miliar rupiah. Namun uang Tukin itu membengkak hingga 29 miliar rupiah. Dilansir dari Kompas.com, para tersangka diduga melakukan manipulasi pembayaran Tukin pegawai di Kementerian ISDM dengan modus tipu atau salah ketik. Para tersangka diduga menambahkan angka 01 digit, misalnya Tukin 5 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah. KPK melakukan penahanan terhadap untuk saat ini kita tahan 9 orang dengan masa tahanan pertama 20 hari ke depan, terhitung 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2023. Yaitu pertama tersangka RA, HP, PAG, NHS, BA, dan H dilakukan penahanan di rumah tahanan negara KPK Pondok Jaya, Gunung. Yang kedua tersangka CHP, MF dilakukan penahanan di rumah tahanan negara KPK di Gedung Merah Putih. Selanjutnya tersangka LFS dilakukan penahanan di rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Sedangkan satu lagi tersangka lainnya atas nama A masih perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya, dan untuk itu KPK telah bekerja sama dengan rumah sakit yang merawat, termasuk juga dengan PB Ikatan Dokter Indonesia. Karena prinsipnya kita sungguh-sungguh mengedepankan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tersebut kemudian diduga digunakan diantaranya untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksa BPKP, pemeriksa BPK RI sejumlah 1 miliar 35 juta. Dana taktis untuk operasional kegiatan kantor, keperluan pribadi diantaranya untuk kerjasama, umroh, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor poli, mes atlet, kendaraan, serta logam mulia. Disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.